Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai pengertian, tujuan, fungsi pelayanan BK, serta kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Sebelum kami mempresentasikan PPT kami, perkenalkan anggota kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu Putri Aulia Nurhuda dengan NIM 22016050, Gefira Hardiati dengan NIM 22002101, Hafizatul Hidayah dengan NIM 2205378, dan Merinda Hazmi 2212958. Berikut penjelasan PPT dari kami. Pengertian bimbingan dan konseling. Kata bimbingan dalam bahasa Inggris diambil dari kata guide yang memiliki arti memandu, menunjukkan jalan, pemimpin, dan memberi nasihat. Sementara kata konseling sendiri berasal dari bahasa Latin yakni consel atau conselium yang memiliki arti bersama atau berbicara. Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah suatu bentuk bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau golongan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan yang ada dalam kehidupannya, agar individu atau kelompok individu-individu ini dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Dapat disimpulkan, pengertian dari bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara face-to-face yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor dengan individu yang sedang mengalami masalah yang disebut pula dengan konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang tengah dihadapi oleh konseling tersebut, serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Ditinjau dari perkembangan konsepsinya, bimbingan dan konseling senantiasa mengalami perubahan dari yang sederhana sampai yang komprehensif. Tujuan bimbingan dan konseling dengan mengikuti perkembangan konsepsi, bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Dengan demikian, maka tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk tiap individu bersifat unik. Artinya, tujuan dan bimbingan konseling untuk individu yang satu dengan individu yang lain tidak boleh disamakan. Sumber lain menjelaskan, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah. Beberapa tujuan bimbingan konseling ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studinya, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Yang keempat yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang keenam yaitu mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang ketujuh, mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Jadi kesimpulannya ialah tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu dalam merencanakan perkembangan karir, penyelesaian studi, serta jenjang pendidikan selanjutnya. Membantu peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Memahami dan membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi, baik dalam belajar, menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarganya.
membantu dan mengembangkan minat dan bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal, membantu peserta didik dalam mengembangkan diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan cipta diri, agar peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuan untuk belajar dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mampu menumbuhkan sikap positif terhadap diri serta orang-orang dan lingkungan sekitar mereka. Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Amti tahun 2004 nomor 197-217 menyatakan fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat ataupun keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui layanan tersebut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Menurut Adi Putra tahun 2013 nomor 14-16 juga mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi bimbingan dan konseling. Berdasarkan perbaikan dan tujuan yang ingin dicapai, layanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi penyesuaian. Selain itu, Giono tahun 2015 nomor 81 menyatakan fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi perbaikan atau pengentasan, dan fungsi advokasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan fungsi bimbingan dan konseling adalah: pertama, fungsi pemahaman, kedua, fungsi pencegahan, tiga, fungsi pengentasan atau perbaikan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan 5, fungsi pembelaan. Beberapa fungsi bimbingan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. Untuk ikut berperan dalam membantu peserta didik memahami dan mengerti akan dirinya sendiri serta lingkungannya. Hal ini bertujuan agar individu yang bersangkutan dapat mengembangkan potensi pribadinya dengan optimal dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan dengan baik dan sehat. Memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh perkembangan yang optimal dan seimbang dalam kepribadian diri seorang peserta didik, membantu peserta didik untuk menentukan minat, bakat, dan potensi, termasuk dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler, program studi saat akan kuliah atau lebih jauh untuk mengembangkan kemampuan untuk karir di masa depan. Membantu dalam mengantisipasi atau pencegahan masalah yang dapat terjadi pada peserta didik dan membantu mereka dalam mengatasinya. Membantu untuk turut meluruskan pemikiran, tindakan, dan dalam meluapkan perasaan peserta didik yang menyimpang atau kurang baik, atau intervensi dan memberikan bimbingan dalam berpola pikir yang sehat, logis, dan berperasaan yang tepat dan baik. Memberikan bantuan kepada peserta didik yang tengah menghadapi permasalahan yang bersifat pribadi ataupun secara sosial. Berperan penting dalam pengembangan pribadi peserta didik agar mereka bisa selalu membentengi diri mereka kepada hal-hal yang kurang baik yang bisa menurunkan performa diri mereka sendiri. Membantu memfasilitasi dalam pengembangan peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan mereka. Kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling. Kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling merupakan suatu kondisi di mana antara penyampai dan penerima informasi tentang BK dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda-beda dari yang dimaksud penyampai informasi tentang BK yang sesungguhnya. Beberapa guru atau pelaku pendidikan di sekolah memandang keliru tentang fungsi dan peran bimbingan konseling yang ada di sekolah. Berikut saya akan menyampaikan kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling hanya disamakan saja atau dipisahkan sama sekali dari proses pendidikan. Artinya di sini, bimbingan konseling terpisah dengan yang namanya proses pendidikan di mana tidak ada sangkut pautnya dengan komponen pendidikan yang lain. Yang kedua, BK hanya dipandang sebagai polisi sekolah. Kemudian yang ketiga, BK hanya menangani masalah yang bersifat insidensial. Di sini memiliki pengertian bahwa BK hanya menangani kasus yang tiba-tiba terjadi yang hanya bersifat sementara dan kecil. Kemudian yang keempat, BK hanya bekerja sendiri. Hal tersebut sangat riskan terjadi karena BK dianggap sebagai satu komponen yang bisa dengan mudahnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik. Kemudian yang kelima, BK sebagai konselor harus aktif, pihak lain, dan pasif. BK memang memegang fungsi sebagai konselor terhadap permasalahan peserta didik. Namun, dia tidak bekerja sendirian ataupun aktif tanpa ada dukungan dari guru lain. Bisa jadi saja BK ini
sistematik dengan seluruh guru mata pelajaran yang ada di sekolah, karena mereka juga memperkuat monitoring dan pengawasan perilaku peserta didik. Kemudian yang keenam ialah BK boleh untuk semua guru. Fenomena tersebut terjadi di beberapa sekolah menengah pertama dan atas kondisi sekolah tersebut kekurangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh, BK berpusat pada keluhan pertama. Banyak terjadi di beberapa sekolah memaknai bimbingan konseling hanya di saat mereka sudah memberikan keluhan pertama dan berhenti, seolah-olah mendapatkan pencerahan dari hal tersebut. Padahal tidak. Atas konstitusi dalam bimbingan dan konseling menjadi perlu untuk dilaksanakan karena bisa memonitoring dan sebagai bahan untuk mengarahkan siswa pada hal yang diharapkan. Prayitno dan Erman Amti mengungkapkan bahwa kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling pertama-tama perlu dicegah penyebarannya, kemudian yang kedua perlu diluruskan apabila diinginkan agar gerakan pelayanan bimbingan konseling ini pada umumnya berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik sesuai kaidah dan praktek pelayanannya. Sekian penjelasan PPT dari kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.